Halo semuanya, hari ini Bu Bidan akan membahas tentang mual muntah pada trimester 1 kehamilan. Oke, perkenalkan, nama saya adalah Bu Bidan Dian. Saya adalah seorang bidan, dosen, dan juga seorang peneliti di bidang kedokteran. Hari ini Bu Bidan akan membahas tentang mual muntah yang terjadi khususnya pada trimester 1. Nah, jadi Bu Bidan tuh sering sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien seperti ini. Bu Bidan, kira-kira apa sih yang harus saya lakukan? Saya itu hamil di trimester 1 dan saya itu mual muntah hebat. Apakah boleh kalau saya minum susu saja? Nah, oke. Dari sini Bu Bidan akan menjelaskan lebih lanjut tentang mual muntah pada trimester 1. Nah, jadi kita perlu tahu dulu kehamilan trimester 1 ini adalah kehamilan yang terjadi pada bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-3, atau jika kita mau pakai minggu, berarti ada pada minggu ke-1 hingga minggu ke-12. Nah, dalam kehamilan ini kadar hormon itu meningkat. Nah, karena kadar hormon ini meningkat, hormon-hormon kehamilan ya bunda-bunda, maka yang terjadi adalah asam lambung itu juga mulai meningkat, sehingga kecenderungan untuk mual dan muntah itu juga semakin tinggi. Belum lagi dengan bawaan kehamilan ya. Nah, oke. Pada beberapa kehamilan ini hanya terjadi di pagi hari sehingga bisa kita sebut sebagai morning sickness. Morning itu pagi, sickness itu kesakitan atau mual muntahnya, sehingga mual muntah yang terjadi di pagi hari. Namun tidak semuanya. Pada beberapa bunda, mualnya ini berlangsung sepanjang hari. Meskipun masih bisa makan, tapi rasa mualnya itu masih tetap. Kita akan membahas ini lebih lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah sampai kapan Bu Bidan saya harus merasakan mual muntah ini? Banyaknya pada kehamilan, morning sickness atau mual muntah ini terjadi hanya pada trimester 1. Jadi hanya sampai di bulan ke-3. Namun pada beberapa kasus ini berlanjut hingga trimester 2, bahkan trimester 3 sampai dengan menjelang persalinan. Ya sudah, itu namanya dapat lotre ya bunda-bunda kalau seperti itu. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengetahui morning sickness ini atau mual muntah ini masuk mual muntah yang masih normal ataukah mual muntah yang sudah tidak normal dan butuh perawatan lebih lanjut? Nah, sekarang begini. Jika mual muntah bunda-bunda ini berlanjut dengan parah dan bahkan muntah-muntahnya ini lebih dari 3-4 kali sehari dan bahkan tidak bisa makan apa-apa dan bahkan sampai lemah sekali. Nah, ini berarti sudah harus bisa kita bilang sebagai warning sign, bisa kita bilang sebagai red flag atau bendera merah bahwa bunda-bunda sudah harus segera ke Bu Bidan atau ke puskesmas terdekat. Mengapa? Ini berarti bunda-bunda sudah dehidrasi, sudah kekurangan cairan, sehingga ini membutuhkan pertolongan pertama. Bu Bidan, tapi saya nggak mau ke puskesmas, saya mau di rumah aja. Oke, sekarang perlu kita ingat bahwa bunda sudah tidak sendiri, bunda bersama dengan bayi bunda, sehingga sudah tidak boleh egois. Jika bunda-bunda merasakan mual muntah hebat, maka yang harus dilakukan adalah segera ke puskesmas, paling tidak untuk diinfus di awal, begitu saja. Nah, Bu Bidan, saya takut sama jarum infus. Ayo, kalau jadi bunda harus berani ya, mulai sekarang begitu. Nah, mengapa ini berbahaya? Karena ini sudah kita sebut sebagai keadaan yaitu hiperemesis gravidarum, yaitu mual muntah hebat yang sampai dengan bunda-bundanya itu dehidrasi begitu. Oke, nah sekarang apa sih tips dari Bu Bidan kalau seandainya bunda-bunda sedang di trimester 1 dan sedang mual muntah? Oke, tips yang pertama, jangan khawatir. Yang tenang dulu ya, karena ada beberapa tips berikutnya. Tips yang kedua yaitu sedia biskuit di samping tempat tidur. Biskuit yang tidak mengandung rasa kalau bisa. Kenapa Bu Bidan bilang seperti itu? Karena seperti yang kita tahu bahwa yang namanya mual muntah ini terjadinya di pagi hari, sehingga asam lambung kita pada saat bangun tidur itu sudah tinggi. Nah, cara yang paling gampang yaitu sedia biskuit di sebelah tempat tidur, langsung dicemilin pada saat bunda baru melek, baru buka mata, itu langsung dicemilin dulu. 1 atau 2 biskuit cukup, sehingga ini sudah dengan
keadaan seperti ini sudah sangat-sangat menurunkan kemungkinan untuk mual dan muntah begitu. Oke, tips yang ketiga, karena bunda-bunda sedang mual ya, maka makan apapun yang penting masuk. Nah, sering sekali saya dapat pertanyaan, Bu Bidan, saya itu maunya makannya 4 sehat 5 sempurna. Dalam keadaan seperti ini, makan apapun yang penting masuk, yang penting tidak alergi. Tapi perlu diingat, makanannya juga harus sehat. Kalau seandainya makan mie instan setiap hari ya tidak begitu juga caranya, tidak boleh. Jadi kalau bisa makan makanan yang sehat, yang penting masuk, yang penting mau. Bu Bidan, bagaimana kalau saya nggak mau makan nasi? Tidak usah makan nasi, tidak apa-apa. Boleh makan kentang, boleh makan jagung, yang penting apa saja, begitu ya. Oke, kemudian hindari makanan-makanan yang bergas dan juga yang kecut-kecut. Kenapa? Biar tidak mual. Nah, contohnya seperti makan apa kalau bergas? Macam-macam ya. Makanan yang bergas itu contohnya adalah nangka dan kubis. Jadi itu tidak dulu. Kemudian apa makanan lain yang tidak dianjurkan, yaitu makanan yang asam. Contohnya apa? Jeruk itu jangan dulu. Kenapa? Nanti asam lambung yang sudah asam, semakin asam akan semakin mual muntah. Nah, yang ketiga adalah makanan pedasnya dikurangi dulu. Semakin pedas semakin nanti mual muntah begitu ya. Nah, oke. Yang terakhir yaitu jangan lupa lapor Bu Bidan jika mual muntahnya ini semakin parah, jika bunda-bunda sampai merasa lemas, jika bunda-bunda sudah tidak bisa makan apa-apa sama sekali dan selalu muntah, maka ini sudah harus segera lapor Bu Bidan begitu ya. Oke, untuk saat ini itu dulu. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini dan jangan lupa untuk gabung di Facebook grup Tanya Bu Bidan. Dan jika bunda-bunda menyukai konten-konten ini silahkan subscribe di bawah ini dan sehat selalu semuanya.